Evakuasi jenazah wanita yang mengalami obesitas berlangsung dramatis. Tim penolong harus berjuang mengevakuasi jenazah dari atap lantai 2 rumah. Upaya evakuasi jenazah wanita obesitas yang ditemukan tewas di rumahnya berlangsung dramatis. Petugas harus berjibaku mengevakuasi jenazah melalui atap rumah. Selain medan yang menantang, beratnya jenazah juga menghambat proses evakuasi. Petugas bekerja dengan menggunakan alat bantu hingga bisa mengevakuasi jenazah ke lantai dasar. Wanita parubaya ini diduga meninggal akibat sakit diabetes yang dideritanya. Akhirnya kita menggunakan teknik lowering system, kita turunkan menggunakan tandu basket, dan alhamdulillah berhasil kita laksanakan. Selama evakuasi kendala apa Bang yang cukup? Kendala diakses saja sih di tangga, karena tangganya tangga ulur di sini, dan untuk di lokasi kamarnya tersebut juga agak sulit. Proses evakuasi sempat menjadi tontonan warga. Jenazah selanjutnya diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Seorang warga di desa Golondari melahirkan di tengah jalan. Sebelum melahirkan, warga tengah menggotong ibu untuk bersalin ke puskesmas. Kondisi jalanan yang rusak parah membuat ambulans yang menjemput ibu hamil tidak bisa melewatinya. Akhirnya warga menggotong ibu hamil dengan bambu dan sarung sejauh 4 km. Namun sang ibu yang berasal dari Kampung Baang, Desa Golondari, Kabupaten Manggarai Barat ini tak kuasa menahan kelahiran sang bayinya. Akhirnya sang ibu melahirkan di tengah jalan ditemani bidan. Beruntung bidan membawa perlengkapan persalinan dan membantu sang ibu melahirkan anak yang sehat. Titin Fatimah, warga Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, melahirkan 4 bayi kembar. Namun sayangnya Titin harus kehilangan 4 bayinya sesaat setelah dilahirkan. Titin Fatimah selama ini mengira dirinya hamil bayi kembar 2 orang. Karena selama rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, dirinya diinfokan oleh bidan hanya memiliki 2 jabang bayi saja. Namun pada saat hari kelahirannya di usia kandungan 7 bulan, Titin dibantu bidan desa melahirkan 4 orang bayi kembar. Awalnya Titin melahirkan bayi laki-laki, selang 1 jam kemudian lahir bayi perempuan. Setelah itu Titin pun melahirkan bayi perempuan dan yang terakhir bayi laki-laki. Namun sayangnya Titin harus kehilangan 1 orang bayinya, si bungsu. Lalu Titin dirujuk ke RSUD Cibabat dengan membawa 3 orang bayi kembar yang baru saja dilahirkan. Itu cuman udah pembukaan 2, cuma udah bidan dulu bilang nggak sanggup gitu, kan bayinya kembar 2. Kalau tahu 4 kan pasti langsung dirujuk ke rumah sakit, sedangkan teteh kan lahirnya di sini di rumah gitu. Jadi nggak ada keluhan apa-apa gitu, jadi langsung aja di rumah gitu lahirannya. Sempat 2 kali di WSG, hasil WSG itu cuma 2 gitu, hasil WSG 2 gitu, diperiksa WSG 2 kali itu sama 2 gitu. Kondisi berat badan bayi prematur hanya 800 gram, di bawah 1 kilogram. Pihak RSUD Cibabat, Kota Cimahi telah melakukan tindakan medis semaksimal mungkin. Pasien bayi kembar 4 ya datang ke rumah sakit Cibabat. Tapi yang datang itu tadi 3 bayi ya, karena yang 1 sudah meninggal di rumah. Jadi bayi tadi itu lahir di rumah, ditolong bidan, dan yang 1 langsung meninggal. Yang 3 dibawa ke rumah sakit. Dengan berat badan masing-masing rata-rata ada 800 gram. Nah, oleh dokter yang jaga sudah dilakukan tindakan, juga sudah diberikan infus dan obat-obatan dan lain sebagainya. Berbagai upaya medis telah dilakukan, namun satu persatu keempat bayi meninggal dunia. Dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Ainus melaporkan. Penutupan akses jalan rumah warga kembali terulang. Nasib malang tersebut dialami oleh Suharni, warga wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Pasalnya akses jalan rumahnya ditembok oleh tetangganya. Akses jalan rumah Suharni, salah satu warga Jalan Warung Pojok, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ditutup dengan tembok oleh tetangganya yang bernama Romli, sehingga tidak bisa keluar ataupun masuk menuju rumah. Romli sempat mengutarakan
kepada Suharyani yang mencari akses jalan karena akses keluar masuk rumahnya berada di atas tanah miliknya. Posisi rumah Suharni yang memang terhimpit namun sejak dibangun tahun 1988 tidak pernah ada masalah dan masih memiliki akses jalan. Namun sejak awal Juli 2021 akses jalan rumah Suharni ditembok oleh Romli yang mengaku sebagai pemilik tanah dan Romli menawarkan jika ingin ada akses keluar harus bayar hak kepemilikan tanah sebesar 150 juta dan dapat dicicil selama 20 tahun. Suharni sempat melaporkan kejadian ini ke pihak RT RW setempat namun tidak menemukan titik terang hingga saat ini. Apresiasi kiprah guru mencerdaskan anak bangsa, Kementerian Agama menggelar penghargaan Hari Guru Nasional. Kegiatan digelar dengan protokol kesehatan ketat dan mengundang perwakilan guru madrasah se-Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian atas kiprah dan perjuangan guru dalam mencerdaskan anak bangsa, Kementerian Agama menggelar puncak peringatan Hari Guru Nasional 2021 di Jakarta. Mengusung tema Guru Peduli Cerdaskan Anak Negeri, Kemenak memberi apresiasi pada guru yang berprestasi di penjuru negeri. Acara pun digelar dengan protokol kesehatan ketat. Tidak ada guru madrasah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan negeri, bagaimana masa depan anak-anak kita nanti. Guru-guru madrasah ini benteng pertahanan terakhir bagi moralitas anak dan moralitas bangsa yang menjadi modal dasar untuk tetap tegak berdiri. Harapan saya adalah kepada Kementerian Agama agar terus meningkatkan kompetensi guru dan memberikan fasilitas-fasilitas buat guru supaya guru lebih berdedikasi dan siap unggul cepat dalam menghadapi peserta didik di Indonesia agar cerdas dan mantap. Selanjutnya, Kementerian Agama berkomitmen untuk mengawal program afirmasi terhadap guru sehingga dapat menunjang kesejahteraan serta kompetensi guru dan tenaga pendidik. Diharapkan pada akhirnya, para guru dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi siswa-siswi di tanah air. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.